Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fitriani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan aksi nyata saya pada modul 1.4. Terima kasih. CGP kita Angkatan 7 yakni Miss Dini Fitriani. Jadi acaranya hari ini adalah Miss Dini akan memenuhi tugas CGP yakni modul 1.4 aksi nyata budaya positif, terutama tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan 5 poin posisi kontrol. Jadi untuk membersihkan waktu biar nanti pulangnya juga lebih awal, maka langsung saja kepada Miss Dini Fitriani CGP Angkatan 7 kita untuk segera mempresentasikannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Suhada SPD selaku Kepala Sekolah SMA Darul 3 Peterongan Jombang, dan kepada para pimpinan, Bapak Ibu pimpinan dan juga Dewan Guru dan staf rahimakumullah. Amin. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kami yaitu dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Jombang yang mana dari SMA Darul 3 Peterangan akan memberikan serasehan biar santai, tidak terlalu serius kayak workshop tidak, tapi serasehan atau disebut juga dengan desiminasi budaya positif, penyebar luasan informasi yang berpusat pada peserta didik. Itu ya Bapak Ibu. Jadi santai mawon. Namanya juga serasehan, jadi berbagi. Ya, di sini instruksinya kami ada untuk berbagi dan sharing ilmu, bukan menggurui. Sekali lagi, bukan menggurui karena pengalaman Bapak Ibu guru jauh lebih banyak daripada saya, daripada kami. Dan yang kedua, saling menghargai dan menyadari bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Dan yang ketiga, kami sangat berterima kasih pada siang hari ini atas waktunya yang jauh-jauh rumahnya menyempatkan dan sampai ada yang kehujanan. Terima kasih sekali kami sampaikan ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, di sini ada profil Bapak Ibu guru yang bapaknya ganteng-ganteng dan juga ibunya cantik-cantik di sini. Ya, beliau adalah para pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di SMA Darul 3 yang selama ini telah memberikan secara tidak langsung desiminasi budaya positif sehingga SMA Darul 3 menjadi lebih baik seperti ini dengan program-programnya. Nah, ini Bapak Ibu salah satunya adalah budaya positif. Dari tadi apa sih budaya positif Bapak Ibu? Pengertiannya mungkin meluas ya. Salah satunya adalah dari hal yang terkecil yang sudah diterapkan di SMA Darul 3, yakni ada kelompoknya ini Bapak Habib PKWU ya. Ini pembudidayaan tanaman hias. Dan juga gambar berikutnya, foto berikutnya yaitu ada juga pramuka yang mana ekskulnya yang ada di SMA 3 untuk menerapkan kedisiplinan dan juga kepemimpinan ya yang sudah terbentuk di SMA 3. Dan tidak kalah terpentingnya yaitu gambar foto nomor 3 ini yaitu sholat berjamaah yang sudah rutin, alhamdulillah rutin dilakukan di SMA 3 yang mana sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang nomor 1. Masih ingat Bapak Ibu apa yang nomor 1? Bunyinya Tuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, salah satunya itu ya. Terus dan yang keempat ini adalah foto sharing berbagi ilmu pengalaman terkait ilmu yang telah saya dapatkan di CGP. Ya, ini sharing ilmu. Baiklah Bapak Ibu, di sini aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif di sekolah yang berpihak kepada murid diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak
mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu guru ada berapa profil pelajar Pancasila? 6, betul sekali. Nanti kita tampilkan. Dan untuk memenuhi budaya positif tersebut di sekolah diperlukan kerja keras dan juga kerjasama berbagai pihak, konsistensi dan berkelanjutan dalam menjalankannya. Jadi yang terpenting di sini poinnya adalah konsistensi, Bapak Ibu ya. Banyak sekali program-program yang sudah kita laksanakan, bahkan anak-anak sudah terapkan di SMA 3 dan dimanapun itu. Tetapi konsistensi, ketetapan dan kontinuitas itu yang perlu dijaga dan dilestarikan seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, di sini poin materi yang akan saya diseminasikan yaitu terkait budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal secara menyeluruh. Dan yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Apa itu hukuman dan apa itu penghargaan dan juga motivasi. Dan berikutnya yaitu keyakinan kelas, ya. Dan berikutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan tidak kalah pentingnya di sini adalah 5 posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi itu sendiri dalam memecahkan masalah-masalah problem yang ada pada anak-anak, baik itu masalah keterlambatan, kedisiplinan, dan juga yang lainnya. Budaya positif terkait 2 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga dihubungkan dikaitkan dengan budaya positif nilai-nilai keyakinan. Jadi menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dimaksud dengan pendidikan yaitu menuntut, Bapak Ibu. Jadi bukan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana hubungannya dengan budaya positif itu sendiri, yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu, di sini ada perumpamaan genggaman atau kepalan tangan ya. Di sini nanti ada posisi kontrol juga. Siapa yang bisa mampu mengontrol apakah dirinya sendiri, apakah orang lain. Itu diibaratkan dengan genggaman tangan. Jadi di sini kegiatan kepalan tangan ada A dan B, ada Anda dan teman Anda, ilustrasinya. Ataupun bisa diilustrasikan siswa Anda, gitu ya. Dan di sini sobelah tarik kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda, genggam erat-erat, ya, dengan segala daya dan upaya. Dan yang B, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, mungkin bisa dicontohkan salah satu dari audiens ini, ya, ada yang bagian A dan bagian B, monggo. Yang ikut berpartisipasi, monggo. Pindah sama siapa, monggo. Oh, Besti, monggo. Ya, di sini akan diilustrasikan, diperagakan oleh Bu Indayani sama Bu Esti tentang kepalan tangan. Siapa yang A dan yang B? Monggo. Oke. Silakan dibayangkan bahwa Bu Indah ini adalah pegang sesuatu yang itu sangat berarti bagi kertas, ya, tisu boleh, kertas ini juga boleh Bu. Tutupnya apa? Ya, uang juga boleh apa lagi? Boleh. Taruh putih. Oke, ya silakan. Yang A tadi? Gak ada apa-apanya. Bu Indayani, ya. Dan yang B Bu Asti, monggo dengan segala rayuannya. Iya. Monggo. Ya, silakan. Dengan bukannya untuk melepaskan ya keyakinannya, monggo. Karena budaya ini mempunyai hak untuk bisa melepas dan bisa juga untuk mempertahankan. Dan di sini siapa yang memiliki posisi kontrol yang sebenarnya? Ya, ayo, monggo sama Bunda.
ya. Iya. Hari ini kita baru ketemu belum salaman, kita salaman dulu. Ya monggo. Ah ya nanti aja salamannya. Loh, nggak boleh sama muslim kalau salam ya. Untuk hari ini saya mohon maaf sekali karena saya nggak bisa buka ini karena ini ada sesuatu yang rahasia. Sangat rahasia menurut Binda dan Binda nggak mau. Gimana cara bersih? Ayo monggo. Lagi caranya. Iya sampai kena. Ini apa ya? Sampai ke depan juga ya, tidak boleh minta bantuan. Nggak boleh, nggak boleh. No hands, no. Kayak upload. Aku coba lagi. Ya, Apa ya di sini? ya jadi nih monggo. Dapatkan bagi Adik belum tepuk tangan. Jadi manapun Binda tetap nggak mau. Oh, nggak mau. Jadi tetap pada pendiriannya. Aku sebenarnya hukumnya apa sih kalau salaman Bu Zainab? Sesama muslim hukumnya apa? Kalau yang Boleh nggak apa-apa ya? Oh gitu. enggak capek. Berarti artinya aku sudah ini menyenangkan. Ya, sudah sekuat tenaga berarti sebagai B tidak mampu mengontrol, tidak bisa melepaskan genggaman dari Bu Indayani. Ya, Oke. ya. Terima kasih. Cukup. Ya, dari sini mungkin ada tanggapan dari audiens ya untuk tanggapan kedua tadi. Ya, mungkin Bapak Sugianto terkait kepala tangan tadi, monggo. Mic-nya monggo. Terima kasih. Tadi ada dua bidadari yang di depan. Yang satu nggak tahu memegang apa, yang satu merayu. Itu intinya pengendalian itu memang dari intern dan ekstern itu paling kuat adalah intern. Dan pengendalian itu kalau memang betul-betul terus dilakukan akan menjadi suatu prinsip dalam diri sendiri. Saudara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ki, bagus sekali pemaparannya ya. Bahwasanya memang segala sesuatu yang positif itu timbul komitmen dari diri sendiri dan orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Kita bisa dikontrol apabila orang lain itu orang tersebut mengizinkan untuk dikontrol dirinya. Seperti itu. Nanti ada video. Ya, ini tadi perubahan ilustrasinya. Ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi betul BST, memaksa, punya hak, semuanya punya hak juga. Tetapi hak tersebut bisa terpenuhi atau tidak tergantung dari yang itu tadi ya. Ini perubahan paradigma, stimulus, respon, dari kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, stimulus, respon, dan juga teori kontrol? Ini perbedaannya Bapak Ibu di sini ya. Monggo kita amati bersama-sama. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa betul seperti itu Bapak Ibu? Kita mencoba mengubah. Kalau teori kontrol itu kan pilihan ya. Kita berusaha memahami dulu pandangan orang lain tentang dunia mereka, jadi tidak langsung memaksa. Itu bedanya stimulus sama teori kontrol. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, kamu itu salah itu. Dan kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita belum tahu tujuan orang tersebut, jadi tidak boleh langsung ngejudge kamu salah tidak. Tapi dilihat dulu, dievaluasi dulu. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dan saya bisa mengontrol orang lain. Di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, tapi dalam teori model berpikir menang-menang. Ya, ini yang dimaksud dengan teori kontrol, yaitu ada pada budaya positif, lebih ke teori kontrolnya daripada stimulus respon. Ya, ini bagiannya secara keseluruhan Bapak Ibu ya.
Ini ada disiplin positif menurut teori Dr. William Glasser, dan juga ada itu ya, model berpikir menang kalah seperti tadi. Ya, langsung saja. Disiplin, oke. Injak ke disiplin. Apa sih disiplin itu, Bapak Ibu? Seperti itu ya. Disiplin di sini adalah disiplin dalam budaya kita, dan ada disiplin menurut pandangan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut pandangan kita, ya kita semua, bahwasanya dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan juga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa betul Bapak Ibu? Ketidaknyamanan ya. Karena apa? Biasanya kalau kita disiplin itu tidak jauh-jauh dari saya pribadi atau kita disiplin karena ada tendensi tertentu itu yang kurang baik. Harusnya disiplin itu murni dari dalam diri kita tanpa tendensi apapun. Di sini disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, lebih penekanan pada self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa orang lain mendisiplinkan diri kita, seperti itu gambarannya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu terkait disiplin dalam budaya kita dan disiplin menurut KHD. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, umum ya cakupannya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah ada di atas William Glasser, dan juga dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dia yang diinginkan. Itu menurut Dian Gosen. Di nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai atau universal itu lebih pada penekanan ke profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini sama dengan tadi ya, seperti kita ketahui ini adalah profil pelajar Pancasila, yaitu kaitannya dengan nilai universal. Yang pertama yaitu kebinekaan global, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua mandiri, 3 bernalar kritis, dan berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Bapak Ibu, 6 ya, 6. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Ada juga motivasi eksternal dan motivasi internal. Di tujuan dari budaya positif sesungguhnya adalah motivasi internal yang terbangun dari diri kita masing-masing sebagai individu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dan itu masuk pada motivasi eksternal. Dan juga ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Saya mau datang lebih awal karena nanti saya pasti dapat reward dari Bapak Kepala Sekolah. Sebenarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu juga kurang baik, bukan berarti salah, tapi kurang baik. Nah itu ada motivasi eksternal, jadi ada embel-embel dari luar, ada kecenderungan seperti itu ya. Yang paling bagus adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, cakap seperti apa. Itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Itu tujuan disiplin positif. Ya, merdeka. Apa sih merdeka itu Bapak Ibu? Merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang terpenting di sini adalah apa, Bapak Ibu? Merdeka dalam memberikan apa ya terbaik kepada sekolah, yaitu termotivasi dari terbangun motivasi internal tadi ya, dari timbul dari diri sendiri. Ya, baiklah Bapak Ibu, di sini mungkin ada session lain yaitu stimulus atau game bisa jadi. Jadi di sini ada apakah informasi
termasuk hukuman apakah konsekuensi? Ada juga. Sebelum ke materi perbedaan keduanya, jadi ada semacam permainan nih Bapak Ibu. Coba ada yang bisa menentukan Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini konsekuensi ataukah hukuman? Oke, monggo. Ya, monggo guys. Ya, tidak terlepas betul atau salah nanti di akhir kita ada ya. Coba yang pertama termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman apakah konsekuensi? Iya. Iya. Lebih pada apa Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kita sepakat hukuman ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Dia melakukan kesalahan sehingga dia harus mencatat 100 kali di dalam buku. Kita kunci ya hukuman. Kita buktikan bersama-sama di akhir. Ya ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Nah, ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Tetap hukuman karena ada apa istilahnya itu ya fisik ya. Lari mengelilingi lapangan basket kan juga kurang mendidik seperti ini ya. Oke. Ya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, ini agak sedikit berbeda. Ya, karena dia mencoret, membuat sesuatu ya. Jadi dia konsekuensinya harus membersihkannya karena dia sudah diperbuat oleh dirinya tadi. Itu ya. Oke, sebelumnya ya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal. Ya pelajaran, ini hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi ya, konsekuensi ya. Next. Ya ini, jadi kita sama-sama ini ada tindakan guru yang tadi, terus ada hukuman dan konsekuensi. Kita hubungkan deh. Ternyata tadi betul ya. Mencatat 100 kali adalah hukuman. Ya, sepakat ya Bapak Ibu. Terus lari mengelilingi juga sama hukuman. Murid diminta untuk push up yang 11 kali juga sama hukuman ya. Terus mencoret-coret juga sama ya. Konsekuensi maaf. Membersihkan tumpahan air juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak ya mengenakan sepatu hitam hukuman betul. Terus yang terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket. Pernah nggak ini terjadi gembira sama Pak Taufik mungkin? Yang poin terakhir ini pernah nggak terjadi gembira sama Pak Taufik mungkin menghibur anak didiknya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit? Ya sering. Iya. Konsekuensinya. Sebentar ya Bu. Iya. Kalau Bapak Ibu kalau kita sharing ya. Kalau di sekolah kita kan kayak terlambat datang, terus biasanya apa di sekolah kita Pak? Apa biasanya? Lari ya, biasanya ngaji. Oh sekarang ngaji ya? Ya ngaji. Nah itu juga termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak? Iya, kan adanya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Ya, itu aturan ya. Berarti itu konsekuensi. Bagus sekali. Seperti ini begini. Bapak kita sharing di sini. Hari ini harus pakai seragam. Ini bagus sekali. Saya setua ini memperhatikan aturan itu. Pakai tip Pak, boleh monggo. Di situ. Aku itu kelambi singnya ini kita dulu. Ternyata saya masuk gitu Pak. Sharing ya Pak, ya bagus. Ya maaf ini. Tidak apa-apa. Saya masuk di depan ini padahal ada Pak Habib loh. Mana Pak Habib? Maaf ini. Kalau kita sudah ini yang diharapkan disiplin. Betul. Harapannya disiplin. Kenapa kita tidak memberikan satu contoh? Maaf, atau Tidak apa-apa Pak, monggo. ketua ini manut aturan. Mana ini yang lain? Itu pikiran saya. Apalagi dari pimpinan atasan ini. Berangkat kita organisasi.
kepala sekolah oke sudah membuat aturan. Kemudian bagaimana yang telah kepala sekolah ini harus memberikan contoh yang lebih dulu. Barangkali begitu. Sehingga hari ini tadi Pak ada kritikan. Anda pasti begitu. Oh iya katakan. Mohon maaf ini. Dari sinilah kewibawaan seorang pimpinan insya Allah akan terapkan untuk Bapak Ibu guru datang kajian. Ini perlu kita paparkan di depan sana dengan gaya itu. Terima kasih Tuhan sekalian itu. Saya nanti sama-sama. Terima kasih atas kritikan dan juga saran yang membangun Pak. Saya salut kepada bukan jenengan guru senior tapi memberikan teladan yang bagus untuk SMA. Pak bahwa tanpa tanda jasa gitu. Ada lah. Bagus saya itu pesan sama Pak sampai semangatnya gitu. Tua tapi semangat gitu. Oh gitu. Masih muda Pak Syam. Oke Bapak Ibu kembali ke materi ini yaitu restitusi. Ini poin kita di sini. Apa sih restitusi itu? Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Nah ini adalah tantangan kita Bapak Ibu. Permasalahan di SMA Darul 3 ya ini restitusi ini. Harusnya tadi ya hadir semuanya jadi pas. Oke. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Ya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menghormati. Jadi itu yang akan kita bahas. Ya, ciri-ciri restitusi satu bukan untuk menebus kesalahan tidak, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu yang sulit membangun di anak-anak kita ya. Terus yang kedua memperbaiki hubungan dan yang ketiga tawaran bukan paksaan. 4 restitusi menuntut ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, tidak menghakimi. Tapi gimana siswa itu sendiri bisa dari motivasi intrinsik terbangun untuk menjadi lebih baik, manusia lebih baik. Keyakinan kelas. Ini saya tanya kepada Bapak Ibu atau audiens, sudahkah Bapak Ibu melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas masing-masing? Pastinya semua sudah Bapak Ibu ketika awal semester ataupun semester 2 ya. Karena ini sangat penting sekali. Ini ya pertanyaan pemandunya, mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Yang pertama. Terus yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan yang ketiga, bagaimana cara mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Seperti itu. Kita simak ini ya. Salah satunya contoh kita ambil 2 nih. Filosofi 2 ini nanti bisa mencoba pertanyaan 3 tadi. Yang pertama yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Intinya gunanya untuk apa sih dari masing-masing penggunaan peraturan berhelm dan bermasker ini? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa mengomentari, memberikan masukan, monggo. Jadi intinya untuk apa sih? Itu merujuk pada keyakinan kelas. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu? Menanamkan kedisiplinan. Menanamkan kedisiplinan itu memang tujuan utama Pak ya, bagus. Tetapi bagaimana dengan yang berhelm ini? Untuk apa tujuannya? Ya untuk keselamatan, itu kata kuncinya ya. Terus yang
kedua ini bermasker. Kesehatan. Iya, menjaga kesehatan dan itu erat kaitannya di keyakinan kelas itu. Nah ini jawabannya, betul sekali. Jadi intinya dari 2 poin tadi, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang diilustrasikan dalam berhelm dan bermasker tadi, ya inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama, tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti itu Bapak Ibu. Ada Bu. Oke, monggo. Tadi di keyakinan itu kan dicontohkan di helm dan masker. Mungkin adakah tentang keyakinan itu yang berdasar dari mungkin karena kita di pondok, Iya. karena dari Al-Quran atau Oke. mungkin dari hadis sehingga anak itu dipercontoh mana dengan contoh helm dan masker. Betul. Dari Al-Quran. Mungkin ya, jadi Bapak Ibu dari mapel agama ya, yang bisa mengilustrasikan keyakinan berdasarkan mungkin hadis atau diambil dari Al-Quran ya. Monggo. Kita masih pondok. Karena di pondok betul. Ya, karena ini masih umum ya yang saya ambil ini. Ya, silakan. Pak. Ya. Iya, anak dhafatu minal iman betul. Mungkin yang lain Bapak Ibu, Ustazah, saya mungkin keyakinan kelas dihubungkan dengan tadi betul anak dhafatu minal iman, keyakinan bahwasanya berisi sebagian dari iman. Mungkin yang lain. Ya, jadi keyakinan kelas sama ya Bapak Ibu tetap berpegang teguh pada profil belajar Pancasila sama tadi sudah diutarakan di awal, yaitu nilai kebajikan yang diharapkan dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah kembalinya lagi ke sini. Yang pertama yaitu tadi beriman dan juga mandiri, ada bernalar kritis, ada kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini ya pembentukan keyakinan sekolah. Bisa keyakinan sekolah, bisa keyakinan kelas. Kalau kelas itu kecil, sekolah lebih luas lagi. Nah sudah gabungan dari beberapa keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dan sampai ini ya, dia meninjau kembali keyakinan kelas. Sebenarnya semua Bapak Ibu sudah melakukannya, tetapi yang terpenting apa Bapak Ibu? Kadang-kadang yang ada pada diri kita kurang kontinuitas ini dalam menindaklanjuti di akhir atau istilahnya apa Bapak Ibu? Meninjau kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat selama beberapa minggu atau berbulan-bulan seperti itu. Konsistensinya sekali lagi itu yang perlu kita tanamkan. Ini keyakinan kelas selalu bersifat positif tadi sama. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Seperti gosok itu tidak boleh, itu harus ada diterapkan di keyakinan kelas dan cocok untuk budaya pondok di kami. Dan berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini ada hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Apa sih yang dimaksud dengan hormat dalam keyakinan kelas ini? Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan dan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Itulah fungsi dari keyakinan kelas. Ya. 5 kebutuhan dasar manusia lepas dari tadi di poin yang baru, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah 1 kebutuhan bertahan hidup atau disebut apa Bapak Ibu? Survival. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Dan yang ketiga kebebasan dan freedom, ya. Dan kesenangan, fun, have fun. Dan yang kelima penguasaan atau power, ya. Dari kelima ini sangat penting sekali. Dan bagaimana sih kalau ada anak nakal di kelas atau di lingkungan sekolah? Ya karena memang dari salah satu atau beberapa kebutuhan dasar manusia itu kurang terpenuhi atau tidak terpenuhi, sehingga timbul kekerasan, nakal, dan bullying dan lain sebagainya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai tersebut, kebajikan di atas, melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikatakan
memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gitu. Ya, posisi kontrol manusia. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kira Bapak Ibu guru di posisi manakah yang telah diterapkan selama ini di kelas atau di sekolah? Penghukumkah, pernahkah? Dan juga pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau, manajer. Dari kelima ini, manakah yang terbaik? Bapak Ibu, menurut pantauan, iya, manajer yang paling tinggi sekali ya. Kalau penghukum ini kayaknya kurang cocok juga. Kita lihat situasinya, permasalahannya. Jadi tidak selalu kita juga harus manajer menggunakan tidak. Kita harus tahu proporsi dari permasalahan tersebut. Dan juga ini tidak semuanya tugas BK. Kalau ada anak nakal ya itu tugasnya BK. Guru ya cuma ajar, tidak seperti itu. Tapi ini tidak terlepas adalah tugas kita semuanya sebagai guru. 5 posisi kontrol manusia, penghukum. Ya, ini yang dimaksud penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti apa tadi Bapak Ibu? Lari ya tadi ya diilustrasikan lari 100 kali mengelilingi lapangan itu salah satunya. Yang kedua membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cocok nggak diterapkan kira-kira begitu? Ya. Membuat merasa bersalah ya kurang pas ya, kurang bagus. Yang ketiga teman, hello friends. Biasanya kan guru sama teman juga siswa kan seperti itu, bahkan duduk bersampingan berdua. Nah, seperti itulah harus kita kontrol ya. Yang ketiga teman, guru pada posisi tidak memantau. Yang keempat, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Jadi biasanya pemantau ini dibuktikan dengan beberapa data-data penemuan atas kasusnya. Sehingga fungsi kita di sini adalah pemantau. Dan yang kelima, manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perbuatannya dan juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari manajer ini diharapkan kita bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu semuanya berada di posisi manajer ini, tapi tidak terlepas dari berat kecilnya sebuah permasalahan tersebut. Ya, ini ada videonya nanti di belakang kita. Ya, ini identitas tadi ya Bapak Ibu. Tadi stimulusnya di awal, jadi ini adalah rangkuman dari materinya, yaitu tentang identitas gagal yang disebut juga dengan hukuman, dan identitas sukses yaitu disiplin. Ada 2, konsekuensi dan restitusi tadi. Ya, restitusi merupakan sebuah pilihan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena ada konsekuensinya. Terus yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu perbedaan hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Ini ada contohnya, pemaparannya. Murid atau anak tersakiti itu kalau hukuman, betul ya Bapak Ibu ya? Karena disuruh lari, contohnya, teman kan sakit, capek. Murid kalau dalam konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman, hanya sebatas tidak nyaman. Karena adanya konsekuensinya, murid atau anak mendapatkan penguatan karakter dan akan timbul motivasi dari diri dan mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Itu harapan dari yang segitiga restitusi. Ini sama ya. Untuk kalau hukuman itu bersifat negatif, kalau konsekuensi bersifat netral, dan restitusi itu positif. Negatif yang dimaksud hukuman di sini adalah model paksaan. Kamu harus seperti ini, kamu harus lari, kamu harus ngepel dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konsekuensi ada stimulus rangsangan, ada respon tanggapannya. Dan dalam restitusi ada teori kontrol yang 5 tadi. Seperti itu hubungan eratnya. Sama ya, itu juga sama. Kalau hukuman itu biasanya dibuat guru. Kalau dalam konsekuensi dibuat oleh guru dan murid anak, ada kesepakatan berdua. Tetapi kalau dalam restitusi tadi dibuat oleh murid dan anak, kedua-duanya. Kalau dalam hukuman menyakitkan
guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menghindar dan juga bahkan merendahkan kalau hukuman itu. Kamu itu kok bodoh, gitu aja nggak bisa, itu nggak boleh Bapak Ibu. Dan konsekuensi di sini membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensinya. Kalau kamu berbuat seperti ini, maka konsekuensinya seperti ini. Kita tunjukkan seperti itu pada siswa sehingga dia bisa memilih pilihan tersebut atas dasar konsekuensi yang ada. Dan yang ketiga itu restitusi, menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid dan anak. Jadi di sini guru menuntun, betul-betul menuntun laku kembang anak sehingga menjadi murid yang bermartabat seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu yang kuncinya, pokoknya pembahasan kita itu di sini dalam menangani siswa, khususnya yang ada di sekolah kita. Segitiga, ini makna dari segitiga restitusi ada 3 ini. Yang pertama yaitu langkah 1. Ini ada langkah 1, langkah 2 dan langkah 3. Yang pertama menstabilkan identitas ini sebelah sini ya Bapak Ibu. Menstabilkan. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu langkahnya dan ada teori kontrolnya dari poin menstabilkan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Ada alasan-alasannya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan seek the belief. Keyakinan kelas tadi, keyakinan sekolah. Teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Kembali lagi ke motivasi internal. Ya, ini adalah penjabaran dari segitiga tadi Bapak Ibu. Ini sudah puncak akhir materi kita. Menstabilkan identitas poin 1. Ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Itu poinnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Guru berkata, berbuat salah itu sudah biasa. Nah, ibu juga pernah melakukannya. Tapi kamu nggak boleh mengulang lagi ya. Seperti itu bisa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Pernah berbuat salah, maksudnya seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu ya. Bahasa kita anak. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tuh, jadi intinya itu menstabilkan kondisi yang ada. Ketika kita memanggil anak yang bermasalah tersebut, kita berdua ya face to face dan kita mencoba menggunakan bahasa-bahasa seperti ini kurang lebihnya. Jadi bahasa kita itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Poinnya di sini di yang berwarna biru ini membantu murid mengenali basic ya, dasar, need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Dan di sini biasanya Bapak Ibu guru menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat, mengapa kamu tidur di dalam kelas, gitu Bapak. Dikembangkan sendiri. Apa yang penting bagi kamu, gitu ya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus ada juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kapan kamu jadi tidak melakukannya? Itu bisa. Itu validasi kebutuhan. Setelah nomor 1 tadi apa Bapak Ibu? Ya, setelah menstabilkan identitas, setelah itu memvalidasi. Dan yang kemudian adalah menanyakan keyakinan. Jadi poinnya di sini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini ada guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Sudahkah kamu menerapkan keyakinan kelas yang sudah tercipta selama ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih?
kita tanyakan itu ke anak. Kamu ini jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah akhir dari menanyakan keyakinan. Ini ada intervensi 30 detik ya Bapak Ibu. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara apa ini Bapak Ibu? Konfrontatif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Seperti ini pertanyaannya. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu salah satunya. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki dan seterusnya? Peraturannya apa? Mana? Gitu. Apakah tugas kamu saat ini? Itu intervensi selama 3 detik biasanya dilakukan. Ya, ini penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada video ya tentang itu tadi segitiga restitusi. Posisi kontrol. Ya, video tentang 5 posisi kontrol yang ada tetap bunyi dengan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, karena di sini ada sedikit kesalahan teknis, mungkin saya perlihatkan beberapa menit sedikit tentang kegiatan yang sudah saya lakukan ya selama kelas terkait budaya positif. Ya, cuma 4 menit. Ya, di sini saya sudah melakukan di kelas 10, saya coba kelas 10 dan juga 11 tentang menanyakan keyakinan kelas, sehingga di situ tercipta siswa-siswi yang sedikit mengurangi, ada yang tidur atau tidak, karena kita sudah kembalikan ke keyakinan kelas lagi. Ya, next. Jelas saja. Ya, sama ini juga sama tentang keyakinan kelas tadi yang ada di kelas 11 IPA tentang kesepakatan kelas yang kita bangun bersama-sama. Ya anak, sebelum kita membahas tentang budaya positif keyakinan kelas dari kesepakatan kelas, perlu kalian tahu yaitu apa sih budaya positif itu ya anak ya. Budaya positif adalah sebuah pembiasaan yang kita lakukan di sekolah ataupun di kelas secara bersama-sama berkolaborasi, yang mana itu nanti menumbuhkan apa anak? Budaya positif itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Ya, dan juga salah satu bentuk kegiatannya budaya positif seperti apa? Ya, kegiatannya bisa melalui apa budaya positif, gotong royong. Yang kedua ya 5S salah satunya. Apa aja itu 5S? Sopan dan juga santun. Ada lagi anak-anak masih banyak yaitu tentang apa budaya positif, dan yang paling penting yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan kelas. Oke, now this ya, coba ada dua, ada kesepakatan di sini dan ada keyakinan kelas yang kita bentuk bersama-sama secara samar. Marilah kita tebalkan lagi keyakinan kelas sehingga nanti terwujud betul-betul kesepakatan dan keyakinan kelas yang betul-betul utuh ya anak-anak ya. Oke, please come forward. Ini sudah kita sepakati dan kita yakini. Ya, silakan maju. Yang sudah, ya, come on. Oh, semuanya bareng ya. Berebut, boleh berebut ya, boleh berebut. Ya, come on. Berebut, boy. Oke.
3. Lepek. Mana tuh namanya? Jadi hasil dari kesepakatan kita ini tadi yaitu ada keyakinan kelas dari Mas Widodo ya. Ada saling menyayangi, peduli dan tidak membeda-bedakan. Kesepakatan kelasnya selalu budayakan 5S ya. Ingat-ingat. Berarti sayang, kasih sayang. Terus ada berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Menjaga kebersihan kelas. Melaksanakan tugas piket, ada juga mengerjakan tugas penuh rasa tanggung jawab, saling menyayangi, yang paling banyak menyayangi ya anak ya. Tugas piket juga menjaga kebersihan, datang 15 menit dan 5S juga. Oke, jadi dari kesimpulan di sini yang kita terapkan nanti mau juga dibenarkan ya anak ya untuk di kelas ini atau diketik rapi oleh anggota struktur kelasnya. Jadi kesepakatan ada 5 yaitu berpenampilan rapi, bersih dan sopan ya. Come on, sepakat? Sepakat. Semuanya sepakat? Sepakat. Terus yang kedua menjaga kebersihan dan keindahan kelas ya. Sepakat ya anak ya? Terus yang ketiga ayo sama-sama selalu membudayakan 5S sampai ke 5S. Yang keempat apa? Membuat pembelajaran yang inovatif. Yang kelima, kelas. Yang pertama yaitu mendengarkan guru saat menerangkan. Kedua, melaksanakan tugas piket. Yang ketiga, datang 15 menit sebelum pembelajaran. Keempat, tidak memainkan gaduh saat di kelas. Kelima, saling menyayangi, peduli dan tidak beda-bedakan. Sekali lagi, sepakat semuanya? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya anak juga lebih antusias Bapak Ibu. Kalau kita dari awal kita yakini, kita sepakati nanti kesepakatan kelasnya apa aja, nggak boleh tidur di dalam kelas. Biasanya yang Bapak Ibu lakukan apa aja Bapak Ibu? Kesepakatan kelas yang ada di kelas biasanya. Selain tidak boleh makan di dalam kelas, apa lagi Bapak Ibu? No laptop, ya biar fokus kepada Bapak Ibu guru yang menerangkan. Terus apa lagi? No toilet, Buyun apa Buyun biasanya Buyun biar fokus keyakinan kelas. Ya, tidak boleh ngobrol dalam kelas ketika guru menjelaskan. Betul, itu yang sangat sering terjadi. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kembali ke PPT. Saya kira untuk pemaparan diseminasi budaya positif serasihan cukup sampai di sini. Saya minta bantuan Bapak Ibu satu, terserah monggo untuk merefleksikan, oke, merefleksikan apa yang telah kita dapatkan di sini, yaitu hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan pada ilmu pada siang hari ini. Yang kedua, perasaannya bagaimana, apa yang muncul selama kritisasi budaya positif ini tadi, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik yang kemudian dalam diri kita. Monggo ada perwakilan salah satu pesannya gitu juga itu, monggo ke depan dari ibu-ibu ya, dari ibu-ibu dua orang boleh nanti ya, sama bagus nggak apa-apa. Oh jadi tampilkan 5 menit silahkan presiden. Satu lagi nanti kita siapkan. Dari penjelasan dari awal yang menarik bagi saya adalah mengenai posisi kontrol manusia
rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Ini sangat bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari menghadapi anak didik kita di Trisna. Yang selama ini dari pagi itu posisi yang ada di pagar mungkin pada posisi 1. Kemudian pembuat rasa bersalah ini mungkin muncul ketika anak selalu mengulang kesalahan yang sama. Kemudian teman, kita sudah memfisikkan kita, karena kalau dulu SMA dengan muridnya itu lebih ke friendly ya, teman itu. Tapi ya hasilnya ya gitu-gitu aja tetap gitu. Dikasih hati nomor pelo biasa itu. Nomor 4 itu pemantau. Kita mantau saja tapi nggak ada aksi yang tepat gitu. Dan yang 5 ini manajer, ini yang menarik bagi saya. Saya ingin lebih memahami lagi yang manajer ini, terus kita aplikasikan bagaimana. Soalnya kayaknya tadi memang level 5 memang level yang tinggi ya. Kalau tapi kalau misalnya manajer itu kita pada posisi 5 kan alangkah indahnya ya Bu ya. Nah itu ini tantangan saya juga, saya harus belajar yang manajer ini. Soalnya kayaknya pasti ya. Cuma manajer paling nggak tahu aksinya harus bagaimana aja. Ada videonya sama saya. Terus untuk keyakinan kelas tadi saya menyebutnya selama ini kan kontrak belajar. Saya selalu menyebutkan anak wani pirore, ya wani pirang menit. Apakah ada seperti itu Bu di dalam keyakinan kelas itu? Misalnya saya kan misalnya jam terakhir dengan jam awal kan beda kondisinya. Otomatis kan keyakinan kelas atau kontrak belajar saya, kalau istilahnya untuk diri saya selama itu kontrak belajar. Berani belajar berapa menit hari ini, siang ini berani belajar berapa menit, misalnya ada yang minta 15 menit, ada yang minta 20 menit, kesepakatan kita bersama. Rata-rata mereka memilih yang sedikit 15 menit. Tapi dengan konsekuensi tadi, no laptop, no drink, no eat, no toilet, no rumpi, no speak ya. Nah itu kemudian dari no tadi itu, apakah harus ini indikatornya begini, indikatornya gotong royong, profil pelajar Pancasila, arahnya ke situ ya. Semuanya ke situ. Misalnya tambahan kontrak belajar nanti, misalnya boleh nggak begini? Misalnya nanti kita belajar hanya 15 menit fokus, setelah itu terserah kalian. Nah, tapi kalian mengerjakan tugas terserah kalian. Yang penting kerjasama, boleh dikerjakan di mana-mana, pakai musik terserah. Yang penting kalian mengerjakannya secara bersama-sama dengan teman-teman. Misalnya, apakah itu bisa disebut keyakinan? Boleh, itu juga masuk pada merdeka belajar. Yang mana merdeka belajar itu kita fasilitasi murid mau seperti apa sih yang diinginkan belajarnya seperti apa, tetap kita monitor. Saya minta itu dulu ini yang bisa saya refleksikan untuk webinar ini. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya Bu Zainab, sangat bagus sekali karena sudah dialami dan juga dilaksanakan dengan baik oleh Bu Zainab di kelas terkait keyakinan kelas ini. Terima kasih atas waktunya terkait paradigma yang berubah saya. Ternyata dalam merdeka belajar itu guru sebagai penuntut, sebagai penuntut, kemudian siswa sebagai manusia yang merdeka. Jadi mereka punya kekuatan dorongan dari dalam untuk menerima tuntunan tersebut. Sehingga ketika tuntunan dari guru tersambut oleh semangat dari siswa, maka menjadi siswa yang merdeka pikirannya, merdeka semuanya. Dan guru tidak bisa memaksa. Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi itu sangat senang dan bahagia karena ini merupakan ilmu yang baru bagi saya pribadi. Itu terima kasih Bu. Terima kasih Pak Ali atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk Pak Ali. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya kembalikan ke moderator, di sini saya kembali lagi bukan bermaksud
sharing bersama, alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih atas dorongan selama ini CGP saya sehingga berjalan lancar berkat Bapak Ibu guru semua yang selalu memotivasi baik secara moral maupun material. Ini biasanya bisa sampai memberikan minuman botol aqua yang saya kerjakan di ruang guru. Terima kasih. Dan juga Bapak yang lain, Pak Syam, Pak Ki, dan tidak bisa sebutkan satu persatu, semuanya mendukung. Terima kasih, mudah-mudahan lancar hingga akhir CGP dan bermanfaat dan bisa membangun istilahnya bersama-sama Trisma untuk menjadi lebih disiplin dan juga berbudaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalikan moderator. Terima kasih Bapak Ibu telah dengan ikhlas mengikuti acara ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan sama Bu Dini mendapatkan sebuah keyakinan bahwasanya memberikan pengajaran itu adalah sesuatu yang mulia, gitu ya. Dan yang paling penting poinnya adalah cukup bersabar sama anak-anak, karena untuk mendapatkan keyakinan yang dimiliki oleh anak-anak itu butuh kesabaran dan butuh waktu panjang. Jadi nggak bisa instan gitu. Menjadikan anak misalnya disiplin nggak bisa seminggu gitu ya. Anak kemarin itu datang terlambat tiba-tiba harus dan tepat waktu itu nggak akan mungkin bisa. Jadi butuh waktu panjang gitu ya. Dan kita harus cukup bersabar. Oke, sebelum berakhir, alangkah baiknya kalau acara